Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Susanti dengan NIM 180210205040. Saya akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Di Seberang Pagar. Nah, sebelum memulai dongengnya, yuk kita berkenalan dengan kedua tokohnya. Hai, aku Pak Wirnani. Hai, aku Pak Joijo. Selamat menyaksikan. Pak Joijo dan Pak Warnani tinggal bertetanggaan selama bertahun-tahun. Namun, mereka bukan tetangga yang akrab. Mereka tidak pernah bicara sama sekali, bahkan tidak pernah saling tersenyum. Itu karena Pak Joijo tidak suka pada tanaman bunga-bunga yang tumbuh di taman Pak Warnani. Begitu juga sebaliknya. Pak Joijo memiliki halaman berumput hijau. Rumput yang tumbuh di halamannya sangat halus dan cantik. Pak Joijo juga rajin memotong rumputnya sehingga tumbuh sama tinggi. Rumput di halaman Pak Joijo itu terbentang di seluruh halamannya sampai ke dekat pagar. Jika ada setangkai saja bunga liar tumbuh di rumput itu, ia akan buru-buru mengambil garpu kecilnya. Ia lalu buru-buru menggali bunga itu dan membuangnya. Bunga liar, gerutunya. Pak Joijo memang tidak suka bunga. Keadaan di sebelah pagar halaman Pak Joijo sangat berbeda. Halaman Pak Warnani dibentuk menjadi taman yang penuh bunga warna-warni. Bunga-bunga itu ditanam dengan hati-hati. Jika ia melihat sehelai rumput saja tumbuh di antaranya, ia akan buru-buru mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Rumput liar, gerutunya. Pak Warnani tidak suka rumput. Ia menduga rumput itu menyelinap merambat dari tanaman sebelah rumah. Semoga tidak banyak rumput liar Pak Joijo yang menyusup masuk tamanku, gumamnya. Di saat yang sama, Pak Joijo juga menyalahkan Pak Warnani. Ia yakin benih bunga pasti diterbangkan angin dari taman Pak Warnani. Pak Joijo dan Pak Warnani lalu sama-sama mendapat ide. Mereka sama-sama ingin membuat pagar tembok yang tinggi. Dengan begitu, tanaman mereka tidak saling berpindah halaman. Namun, mereka lalu membatalkan rencana mereka. Pagar tembok terlalu kaku kalau dipadukan dengan rumputku yang indah, pikir Pak Joijo. Pagar tembok tidak serasi dengan bunga-bungaku yang tumbuh rendah dan warna-warni indah, pikir Pak Warnani. Maka, mereka tidak jadi membongkar pagar kayu yang berdiri di antara taman mereka. Pagar kayu itu tetap berdiri selama bertahun-tahun. Namun, pada suatu malam, terjadi hal yang mengejutkan. Pagar pembatas halaman rumah mereka itu rubuh. Mungkin karena terlalu sering ditabrak oleh alat pemotong rumput milik Pak Joijo dan terdorong oleh tanaman besar milik Pak Warnani. Kini, untuk pertama kalinya halaman mereka berdua tidak ada pembatasnya. Pak Warnani sangat kaget dan takut ketika melihat pagar itu roboh. Ia berlari untuk melihat apakah ada tanaman yang rusak. Ia sangat lega karena pagar itu ternyata jatuh ke arah halaman berumput milik Pak Joijo. Hal ini membuat Pak Joijo sangat marah. Beberapa minggu itu, mereka bertengkar tentang siapa yang salah sampai pagar itu bisa rubuh. Mereka juga bertengkar tentang siapa yang akan membangun pagar baru. Harusnya kau yang membangun pagar baru. Rumputmu memakan habis bagian bawah pagar, serang Pak Warnani. Enak saja, kau yang harus membangun pagar baru. Pagar itu lapuk karena kau sering menyiram bunga-bungamu yang menempel di pagar itu, serang Pak Joijo. Anehnya, tak ada satupun dari mereka yang bersedia membuat pagar baru. Itu karena
Pak Joijo menjadi lebih mudah menggunting rumput di tepi halamannya jika tak ada pagar. Pak Warnani juga melihat tanpa pagar, bunga-bunganya tumbuh lebih indah dan lebih mekar dari biasanya. Itu karena bunga-bunga itu tidak tertutup bayangan pagar. Sinar matahari yang cukup membuat bunga-bunga itu tumbuh lebih sehat. Pak Joijo dan Pak Warnani akhirnya tidak pernah bertengkar lagi. Kini mereka bersahabat. Mereka berpikir, betapa indahnya perpaduan rumput hijau yang halus dengan bunga warna-warni. Indah sekali. Pada siang hari, Pak Joijo dan Pak Warnani mengobrol di depan rumah mengenai pandemi yang tengah terjadi, yaitu wabah virus corona. Gejala dari orang yang terkena virus corona yaitu demam, batuk, sesak nafas, nyeri dada ketika bernafas, dan batuk, kata Pak Warnani. Benar Pak Warnani, gejala tersebut ditimbulkan ketika seseorang terkena virus tersebut. Nah, sebagai upaya pencegahannya, kita harus menjaga kebersihan terutama tangan dengan mencuci tangan lebih sering dan tidak menyentuh wajah. Menjaga jarak aman, lebih baik kita di rumah saja. Apabila kita keluar rumah, kita harus menggunakan masker, kata Pak Joijo. Wah, terima kasih Pak Joijo atas informasinya, kata Pak Warnani. Nah, dari dongeng tersebut, pesan moral yang dapat kita petik adalah setiap manusia hendaknya memiliki sikap toleransi, saling memahami, menghargai, dan menghormati atas perbedaan apa yang digemarinya, dan hindari pertikaian dengan teman atau tetangga kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.